saya nanya sama teman, Mbak udah sholat? Sama teman, Mbak udah sholat? Ntar sholat saya biasanya aku sholatnya sekalian dari subuh sampai malam gitu. Jadi aku bengong gitu. Jadi oke, cuma gitu aja. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Nah, ini namanya borongan. Sholat jamak 5 waktu. Wah, ini bagaimana? Nah, sebenarnya sholat jamak itu ada di dalam Islam. Itu ada namanya sholat jamak, ada qashar. Jamak itu artinya menggabung 2 sholat. Qashar artinya memotong sholat. Jadi yang tadinya 4 jadi 2, zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, maghrib 1,5. Nggak bisa. Maghrib ya 3. Isya jadi 2, itu namanya di qashar. Ada jamak. Jamak itu artinya menggabung. Menggabung di dalam Islam ada jamak takdim, ada jamak takhir. Tentunya saya tidak membahas ini, cukup panjang hukum jamak ini. Ternyata di dalam Islam hukum jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim itu mendahulukan dohor sama asar dikerjakan di waktu dohor. Itu namanya jamak takdim. Jamak takhir, dohor dan asar di waktu asar. Itu aturannya. Lalu bagaimana kalau dohor, asar, maghrib, isya digabung? Nggak bisa. Itu harus kelasnya. Kelas sholat malam sama kelas sholat siang. Siang sama siang, malam sama malam. Siang sama siang berarti apa? Asar sama dohor. Malam kelasnya maghrib sama isya. Nggak bisa tuh dari asar ke maghrib, nggak ketemu karena siang sama malam. Nah, subuh sendirian karena dia nggak siang nggak malam, pertengahan. Nah, jadi kelas malam maghrib sama isya boleh dijamak, kelas siang dohor sama asar boleh dijamak, subuh tidak ada karena dia sendirian. Ini yang disebut jamak. Kalau dijamak semuanya, nah ini bingung kita. Tapi ada nggak Ustaz? Ada. Sebenarnya dulu pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ini tentunya jamak ini boleh sekali lagi di dalam kita musafir ya. Musafir pergi jauh. Musafir itu jaraknya kalau kilo, kalau mailnya berapa ini? Kalau kilonya 87 atau 83 kilo. Mailnya berapa? 60-an. Ya 50-60-an mail itu bisa jadi apa? Boleh kita menjamak. Itu pun syaratnya keluar kota. Tapi kalau di LA muter aja terus walaupun 80 nggak bisa. Itu dalam kota namanya, itu bukan musafir. Yang musafir itu keluar kota. Nah, itu boleh. Kita berangkat sudah dapat 50 mil atau 60 mil, sudah bisa tuh keluar kota, jamak dohor dan asar digabung, bahkan afdol juga di qashar. 2 dohor, assalamualaikum, langsung 2 asar. Enak itu. Ustadz, bagusan mana 4-4 atau 2-2 di jamak? Bagus jamak qashar, lebih afdol kalau pergi jauh dibanding kita 4-4. Sedikitan pahalanya banyakan. Kalau orang yang nggak ngerti, hebat teman saya ini, dohor berhenti, kita mau ke San Francisco berhenti dohor, sholat 4 rakaat, jalan lagi asar berhenti 4, maghrib berhenti 3, isya berhenti. Hebatnya rajin. Tapi kalau kita punya ilmu, justru dia nggak ngerti. Yang bagus berhenti dohor, sholat 2, asar 2, berangkat lagi 3, isya 2, langsung. Itu lebih afdol. Jamak qashar itu lebih afdol daripada apa? Masing-masing. Tapi kalau dijamak semuanya 4-4-nya, ini tidak ada. Ada nggak? Pernah nggak? Ada. Kalau dalam sejarah ada. Pernah Rasulullah SAW ini menjamak ya, menjamak semuanya, pernah satu kejadian. Sini kita ambil apa ini jamak qashar, ini pembahasan banyak sekali tentang jamak qashar. Intinya di dalam perang Khandaq, ada cerita di perang Khandaq. Nabi Muhammad SAW waktu perang Khandaq itu orang Mekah, kafir Quraisy Mekah jumlahnya sekitar 10.000. Berangkat dari kota Mekah mau masuk kota Madinah, mau menghancurkan Madinah. Akhirnya Nabi mengajak musyawarah kepada para sahabat, bagaimana nih caranya supaya
kita bisa mengalahkan atau menghalangi orang kafir Mekah supaya tidak menghancurkan Madinah. Dibuat macam-macam, inti kesimpulannya ada sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengusulkan membuat apa? Parit yang lebar itu berapa meter tidak disebutkan, hanya saja lebarnya kuda tidak bisa melompat. Jadi berapa nih, kuda sehebat-hebatnya kuda nggak bisa melompat ke sana. Dalamnya kalau sudah jatuh kuda nggak bisa naik lagi. Nah itu berapa meter, hitungannya nggak ada meteran disebut, tapi intinya begitu. Dibuat berapa kilo, di dalam riwayat sejarah 7 kilo panjangnya. Sementara dari Mekah ke Madinah perjalanan kalau pasukan rame-rame sekitar 15 hari. Kalau dia hanya sendiri bisa seminggu. Ini karena perjalanan rombongan bisa sampai 2 kali lipat karena lama. Rombongan pasti lebih lama. Itu taruh 19 hari. Akhirnya Nabi membuat parit 7 kilo dengan lebar sekian, dalam sekian. Tidak ada traktor, tidak ada mesin. Yang ada dengan apa? Cangkul dan batu. Madinah mungkin seperti Las Vegas batunya, batu semua, tidak ada tanahnya. Kalau kita kerok itu apa? Batu semua. Dengan peralatan sederhana tradisional, 15 hari harus menggali sepanjang 7 kilo, lebar dalam seperti itu. Berapa orang yang kerja? Hampir 1.500. Semua lelaki yang punya tenaga, bahkan anak-anak yang bisa bekerja suruh kerja. Nabi yang luar biasa menggali Nabi Muhammad SAW, luar biasa, nggak berhenti pekerjaan itu. Bayangkan itu, kalau ada batu yang besar dipukul tidak pecah, pasti Nabi Muhammad. Jadi kalau ada batu, ya Rasul, dia ada batu besar dipukul nggak pecah-pecah, Nabi ngambil pukulannya, dipukul pasti pecah. Rasul SAW itu, mereka dari pagi kerja. Dohor maksud waktu sholat, kata Rasul, teruskan dulu, teruskan, ini urusan nyawa ini. Kalau kita terlambat apa? Madinah bisa digempur habis, teruskan. Itu dalam riwayat. Dohor lewat, asar lewat, maghrib lewat, sampai malam. Nah itu pernah sampai waktu itu sahabat lapar, nggak ada istirahatnya karena lembur mau kerja itu. Sampai sahabat dibuka batunya, di dalam batu, di bajunya dibuka, di sini ada batu nyelip satu, nutup supaya tidak apa, laparnya tidak terasa. Sahabat yang lain, iya saya juga lapar, dibuka ada batu lagi. Hampir semua sahabat ada batu juga. Akhirnya mereka rame-rame datang ke Rasul. Ya Rasulullah, kami lapar, kerja nggak berhenti-berhenti. Ini ya Rasul, dibuka ada batu. Satu lagi sahabat buka, ada batu. Nabi nggak jawab. Iya saya juga, dibuka ada 2 batu. Nabi Muhammad 2 batu, aku lebih lapar dari kalian. Kalian sebelum kerja makan, aku belum makan, kata Rasul. Dibuka 2 batu. Akhirnya bang, wah Nabi 2 batu, kerja lagi mereka. Akhirnya ada satu sahabat pulang buru-buru, datang kepada istrinya, wah istriku, kamu sedang masak apa? Ini ada roti 1, ada daging 1 untuk anak kita. Sudah, anak kita tidurkan saja. Ini untuk Nabi. Nabi perutnya ada 2 batu. Lapar Rasulullah buat. Dimasak nih nasi. Laki ini sudah dekat Nabi, ya Rasul, istri sudah nyiapin makan, tolong datang ke rumah. Diundang makan Rasulullah. Nabi berhenti, para sahabat, ayo ikut ke rumah si fulan. Astagfirullah, 1.500 rami-rami berangkat, kata sahabat, nih mati saya nih, 1.500 hanya untuk Nabi. Akhirnya ini sahabat lari pulang duluan, ketemu istrinya, celaka katanya. Kenapa katanya? Aku undang Nabi, ternyata Nabi ngajak orang semuanya 1.500 katanya. Kata istrinya, celaka lah kita katanya, malu kita, malu. Terus istrinya diam. Yang ngundang kamu 1.500, bukan saya ngundang hanya Rasul ngajak. Oh kalau Rasul yang ngundang biarkan. Itu istrinya, suaminya langsung tenang. Ya Allah, yakinnya si istri, Nabi yang ngundang, biarkan saja, Nabi biarin, nggak mungkin kita bikin, Nabi nggak mungkin kita bikin malu. Tenang. Benar, Nabi masuk. Berhenti, jangan ada yang masuk ke rumah, kata Rasul. Aku masuk dulu. Mana sahibul bait yang punya rumah? Aku lihat makan dulu. Di periuk, ya cuman roti, cuman beberapa itu. Rasulullah SAW ambil periuknya, diambil sama Nabi, dipegang sama Rasulullah. Entah baca apa Rasulullah selesai. Masuk 10 orang. Ambil cedok. Rasulullah menyedok semua. 10 orang dapat. 10 orang lagi. 1.500 dapat makan, tidak berkurang makanannya. Nabi Muhammad SAW
Kalau kita yang undang bubar itu 500 orang, porsinya hanya 1-2 orang, ini 1.500. Makanya di dalam wa minha takthirul qalil, di antara mukjizatnya Nabi bisa memperbanyak sesuatu yang sedikit. Makan semuanya, selesai makan. Ini luar biasa gentingnya keadaan menggali parit sampai dohor, asar, maghrib, isya. Ini riwayat Abu Dawud. Kata ulama ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan kuat. Ini sebenarnya saya ada hadisnya tentang mengkodok sholat, menggabung sholat semuanya. Akhirnya Nabi waktu malam, sahabat disuruh adzan, Allahu Akbar. Setelah adzan, qomat. Setelah qomat, Nabi sholat duhur. Setelah selesai duhur, assalamualaikum, qomat lagi, Nabi sholat asar berjamaah. Setelah selesai qomat, sholat maghrib, qomat, sholat isya. 4 semuanya itu ada riwayatnya. Berarti di sini kata ulama, berarti kalau keadaan genting untuk menyelamatkan jiwa boleh. Ada seorang dokter mengoperasi pasien yang sedang sakit parah, jam 11 harus dioperasi pagi, tidak bisa ditunda. Operasi besar, dohor jam 12 masuk, tapi belum selesai. Apa? Sholat dulu Pak, wudhu dulu, tuh pasien udah lewat dia apa semua, nggak bisa. Teruskan Pak, operasi terus. Asar belum selesai, maghrib teruskan, menyelamatkan jiwa, teruskan. Masuk jam 9 baru selesai, dohor, asar, maghrib, isya belum. Kata ulama itu berdasarkan riwayat dari sahabat yang menggali parit, boleh menyelamatkan jiwa. Mungkin temennya tadi menyelamatkan jiwa juga kali, dohor 4 itu gabung. Tapi kalau hanya kerja tidak boleh. Ini kasus seperti ini boleh. Jadi dokter jangan megang agama langsung sholat tepat waktu. Dokter baru setengah jahitan main sholat aja, belum maghrib. Wah ini maghrib, dohor, asar bisa dijamak, maghrib nggak bisa nih. Akhir ditinggalkan, mati itu orang. Mati. Orang setengah jahitan belum selesaikan kan. Operasi besar kadang-kadang sampai 8, 9, saya kan 12 jam ada. Operasi yang sangat bahaya, boleh, nggak apa-apa, selamatkan jiwa. Sholat nanti bisa apa? Dikodok, dijamak semuanya. Nah, berarti sini ibu, maaf teman ibu yang menjamak hanya dalam keadaan seperti kita, itu tidak dibenarkan. Tanpa ada apa? Hanya mau santai, nggak ada hal yang mendesak untuk menjamak semua 4 itu salah, tidak diperbolehkan. Jadi harusnya kalau mau menjamak hanya dohor, asar, itu pun dalam keadaan tertentu seperti musafir, sakit. Ada yang membolehkan Bapak Ibu sakit, ibu, ada orang yang insya Allah berikan sehat semua sama kita. Ada seseorang yang infusnya banyak, kalau dia sholat asar, ad-duhur dicabut dulu, mungkin sholat dohor, sholat lebih baik nggak apa-apa dijamak, tapi tetap 4 langsung saja dohor, asar. Keadaan yang apa? Yang tidak mudah untuk sholat masing-masing, apalagi maghrib. Bahkan ada ini pendapat yang membolehkan kalau dilakukan menjamak 2 sholat hanya insidental, hanya di waktu tertentu, nggak sering dilakukan. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan yajuzu lil muslimi ayyajma'a baina salataini min ghairi udrin wala safar wala matar walakin laisa da'bu wa daidanuh. Tidak apa-apa bagi seorang muslim untuk menjamak 2 sholat, tetapi bukan dalam keadaan pergi jauh, bukan dalam keadaan yang sulit, tetapi bukan menjadi kebiasaannya. Contoh, ini ada yang membolehkan orang nikah, pernikahan dirias, sholat habis sholat asar dirias. Biasa itu kalau di gedung di Jakarta misalkan, itu jam 6:30 mulai dipajang itu apa? Pengantinnya dirias. Kalau habis dirias isya, terus kira-kira wudhu lagi, luntur lagi, nggak apa-apa kata ulama, dibiarkan saja. Untuk pengantin nanti habis isya selesai jam 9 gedung tutup, pulang jamak maghrib dan isya. Tapi untuk pengantin pagar ayu nggak bisa. Kadang-kadang ikut pagar ayu dihias juga, ikut jamak semuanya, nggak boleh. Itu pengantin, kan pengantin nggak tiap tahun. Kalau tiap pengantin tiap tahun kan bukan kebiasaan, itu seumur hidup sekali. Nah ini ada yang membolehkan seumur hidup sekali, nggak apa-apa seumur hidup sekali. Ini ada yang mau, karena tadi itu sulit ya. Kalau yang kita lihat di realita kehidupan memang nggak, ntar diriasi setelah isya aja, nggak bisa. Gedung itu terbatas,
dan seterusnya akan mengalami kesulitan, tapi tetap nggak boleh meninggalkan sholat. Silakan. Nanti untuk pengantinnya saja, mertua calon besan jangan ikut-ikutan. Ini menjamak juga. Kadang undangan menjamak juga. Undangan nggak ada hak untuk menjamak, karena undangan sering. Tapi kalau pengantin ini apa? Jarang. Nah, jadi ada kasus-kasus tertentu. Bahkan saya juga ada pertanyaan dari jamaah. Misalkan kalau di Jakarta ada penjaga pintu kereta ya. Penjaga pintu kereta itu 2 orang. Contoh yang mungkin dari Jakarta di Kalibata misalkan, yang nggak pernah berhenti. Itu jalan kereta. Ini kebetulan yang jaga 2. Datang waktu sholat 1 bergantian. Sekali waktu temennya sakit, dia sendirian. Waktu duhur datang, apa dia sholat sendirian? Itu penjaga itu dibuka terus kereta lewat apa? Berapa banyak jiwa apa? Akan hilang. Nggak apa-apa, itu keadaan tertentu. Selamatkan jiwa orang. Menyelamatkan jiwa orang itu ada. Kampung Pulau kebanjiran, menyelamatkan kebanjiran. Waduh, udah duhur, saya tunggu, saya sholat dulu. Itu orang udah di dekat rumah, Pak, air naik terus, naik kelelep. Habis sholat duhur balik udah hilang itu orang, ke bawah arus Kali Ciliwung itu kan sudah apa? Bagaimana? Enggak, ini sudah duhur. Itu orang sudah hampir kelelep, air naik terus, kejar dulu, selamatkan. Nanti duhurnya jamak. Kan kita nggak musafir, menyelamatkan apa? Jiwa. Bahkan rumah-rumah kita tahu sendiri, jam 9 mau apa? Air mulai naik. Nah, itu di sana kan sudah biasa itu kan. Barang-barang yang di bawah dinaikin. Nggak taunya masuk duhur, terus naikin barang masih banyak, naik air naik terus. Bagaimana? Boleh nggak dijamak? Kata ulama nggak apa-apa jamak. Kalau udah duhur jam 2 sholat dulu, sholat. Habis sholat barang hilang semua. Orang sholat dulu, nyari sholat nggak deket. Itu Kampung Pulau kalau kena, itu nggak mungkin sholat di dekat situ, karena musola pun apa? Terendam, dia harus keluar, nyari ke jalan raya, nyebrang jalan, terminal, ke sana lagi, balik lagi, rumahnya hilang. Jangankan barang, ini bab-bab seperti ini ada, punya apa? Hukum fikih, punya apa? Keelastasian yang luar biasa. Islam tidak kaku. Nah ini, tapi dalam keadaan normal tidak boleh. Ini jangan sampai dalam hukum Islam itu ketika sulit, Islam itu hukum jadi mudah. Tapi kalau mudah nggak boleh dimudah-mudahkan. Ini digampang-gampangan, menjamak-jamak saja. Ini bicara tentang ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz, tapi saya pernah dengar kata Ustadz boleh menjamak sholat, nggak pakai pergi, nggak pakai apa, nyantai-nyantai, lagi nonton, lagi kerja, lagi males nih pulang kerja capek, jamak saja. Ada. Itu bukan ajaran dari ahlus sunnah wal. Siapa itu ajarannya? Syiah. Kalau kita belajar tentang Syiah, boleh menjamak tanpa apa? Tanpa alasan. Ibu, lagi malas pulang kerja, nyantai dulu lah, bapak ngopi dulu dah, ntar duhurnya gabung aja, gabung. Itu boleh. Tapi itu kaum Syiah, bukan apa? Ahli sunnah. Saat enak nih Syiah ini, kadang-kadang ada yang juga yang demen ajaran karena apa? Karena enak. Nah kalau enak nih enggak, kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang bisa kita bahas. Insya Allah apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi nanti terutama bab sholat ya, kalau ada yang ragu-ragu di dalam bab sholat, silakan. Dan saya selalu berusaha untuk menjelaskan dengan pendapat 4 mazhab ini supaya kita punya wawasan luas, tidak mudah menyalahkan saudara kita yang berbeda dengan kita. Sekali lagi silakan. Kalau memang kadang-kadang ibu bapak ini kalau di rumah pertanyaan banyak, sampai di majelis ngilang, itu udah biasa, itu penyakit itu. Makanya waktu ingat ibu tulis aja, nanti setelah itu berikan kepada kita akan bahas. Karena memang beberapa hari, 1-2 hari pertemuan kita akan selesai sementara majelis kita. Insya Allah apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah selalu berikan kepada kita ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan juga diberikan amal-amal kita menjadi amal yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula birahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.